so far when you gotta get started. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking all you boys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmat kesehatan hingga detik ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winnie Fatmawati dengan NIM 12110122434 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi SLTP SLTA kelas A semester 4. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Haji Bahtiar Nasution MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian ujian tengah semester. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dan memaparkan materi mengenai monitoring dan evaluasi pendidikan. Mengenai monitoring dan evaluasi pendidikan terdiri dari 5 pembahasan: pengertian dan karakteristik monitoring pendidikan, pengertian dan karakteristik evaluasi pendidikan, persamaan dan perbedaan monitoring dan evaluasi pendidikan, fungsi dan tujuan monitoring dan evaluasi pendidikan, serta hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan. Memasuki materi yang pertama, yakni pengertian dan karakteristik monitoring pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa kegiatan monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama mengenai suatu keadaan atau suatu kondisi, termasuk mengenai perilaku ataupun kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan serta tindakan yang diperlukan selanjutnya. Mengenai monitoring pendidikan memiliki beberapa karakteristik, yakni berkelanjutan, berbasis data, objektif, responsif, dan kolaboratif. Mengenai pembahasan yang kedua, yakni pengertian dan karakteristik evaluasi pendidikan. Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi pendidikan juga memiliki beberapa karakteristik, yakni bahwa evaluasi memiliki implikasi yang tidak langsung terhadap siswa yang sedang dievaluasi, bahwa evaluasi bersifat tidak lengkap karena tidak mencakup seluruh aspek pembelajaran, bahwa evaluasi memiliki sifat relatif karena hasil penilaian tergantung kepada standar yang digunakan oleh seorang guru. Memasuki pembahasan selanjutnya, yakni persamaan dan perbedaan monitoring dan evaluasi pendidikan. Monitoring dan evaluasi pendidikan memiliki beberapa persamaan, yakni mempunyai beberapa sasaran yang jelas, target dan indikator, serta basis data yang mengandung data yang terbaru. Monitoring dapat memudahkan seseorang dalam mengatasi masalah dan tren yang ada, serta monitoring dan evaluasi pendidikan sama-sama penting dalam upaya untuk merekam sebuah temuan, inovasi, hasil, dan sebuah praktek. Mengenai monitoring dan evaluasi juga memiliki perbedaan, yakni bahwa monitoring adalah sebagai sebuah tindakan pengawasan secara berkala untuk memastikan apakah program atau kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Kemudian evaluasi adalah proses penilaian sebuah program atau kegiatan yang telah berjalan untuk mengetahui bagaimana kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari program yang sedang dimonitoring dan sedang dievaluasi. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai fungsi dan tujuan monitoring dan evaluasi pendidikan. Fungsi monitoring
yakni terdiri dari fungsi pokok, adalah untuk mengukur hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur yang terencana yang telah dibuat dan disepakati, serta untuk menganalisa sebuah hasil pemantauan untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan. Evaluasi pendidikan memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi motivasi, fungsi belajar tuntas, sebagai indikator efektivitas pengajaran, dan sebagai fungsi umpan balik. Selain memiliki fungsi, monitoring juga memiliki beberapa tujuan, yakni menilai secara umum, menjamin keterlaksanaan konsep dasar, kecenderungan dan efek kumulatifnya, mengalokasikan beban sumber daya dan perubahan, mencapai metode yang digunakan, serta memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Evaluasi pendidikan juga memiliki beberapa tujuan, yakni untuk menelusuri dan memastikan bahwa proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dari awal, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, untuk mencari dan menemukan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dan kelemahan yang dialami selama proses pembelajaran berlangsung, serta menyimpulkan apakah kompetensi siswa telah menguasai semua kompetensi yang ditetapkan dalam sebuah kurikulum. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan. Nah, monitoring dan evaluasi ini juga memiliki peran yang penting dalam sebuah manajemen ataupun sebuah program, sehingga keduanya akan saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunikan serta kegunaannya tersendiri. Monitoring akan membantu dalam melacak kemajuan dan memberikan informasi secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi akan memberikan penilaian terhadap hasil program dan mengevaluasi dampak serta secara berkelanjutan. Mungkin itu materi yang bisa saya paparkan dan jelaskan mengenai monitoring dan evaluasi pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya memenuhi kriteria penilaian untuk ujian tengah semester. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.